Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir bimbingan dan busrik dengan mempresentasikan salah satu materi, yaitu konselor. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang 4 subbab. Yang pertama yaitu apa pengertian seorang konselor, apa perbedaan antara konseling dengan psikiater. Yang ketiga, bagaimana kualitas seorang konselor. Yang keempat yaitu apa saja kompetensi profesional konselor. Yang pertama yaitu konselor. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Konselor bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien mendapatkan atau menemukan dan bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Konselor bergerak terutama dalam bidang pendidikan, tapi dengan berkembangnya zaman, konselor berambah pada bagian industri, organisasi, penanganan korban, bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Karakteristik konselor. Ada beberapa karakteristik umum yang dipunyai seorang konselor. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, menyenangi manusia. Yang ketiga, komunikator yang terampil dan pendengar yang baik, memiliki ilmu wawasan tentang manusia, sosial budaya yang baik dan kompeten, fleksibel, tenang, dan sabar. Yaitu peran fungsi konselor. Seorang konselor juga mempunyai peran, yaitu apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya, seorang konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien. Fungsi seorang konselor adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang konselor dalam menjalani profesinya. Misalnya, seorang konselor harus mampu melakukan wawancara, mampu memimpin kelompok pelatihan, dan melakukan asesmen atau diagnosis. Materi yang kedua yaitu perbedaan antara konselor psikolog dan psikiater. Perbedaan psikolog dan psikiater tidak hanya terletak pada namanya. Keduanya memang memiliki ranah yang sama, yaitu ranah kejiwaan. Ada perbedaan yang pertama yaitu pemberian resep obat. Psikiater dapat memberikan resep obat, sedangkan psikolog lebih fokus dengan cara memberikan psikoterapi tanpa menggunakan obat. Yang kedua yaitu edukasi dan pelatihan. Psikiater harus mengikuti kuliah kedokteran terlebih dahulu, kemudian sebelum melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil jurusan spesialis kejiwaan. Yang ketiga yaitu penanganan pasien. Perbedaan psikolog dan psikiater lainnya terhadap bagaimana penanganan dan pendekatan yang dilakukan. Biasanya penanganan yang diberikan psikiater meliputi penanganan psikologi. Dan pembahasan yang ketiga yaitu kualitas pribadi seorang konselor. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya yang pertama yaitu menampilkan sikap yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, konsisten dalam menjalani kehidupan. Kualitas yang dimiliki seorang konselor yaitu yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Indikator yang pertama yaitu mengaplikasikan nilai-nilai bermoral, sosial, spiritual, dan individual. Yang kedua yaitu peduli terhadap kemaslahatan manusia. Kualitas pribadi konselor yang ketiga yaitu menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Indikatornya yaitu menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji. Yang kedua, menampilkan emosi yang stabil. Indikator yang keempat yaitu menampilkan kinerja yang berkualitas tinggi. Indikatornya yang pertama yaitu menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif. Yang kedua, bersemangat, berdisiplin, dan mandiri.
Nah, dari pembahasan tersebut ada salah satu implementasi seorang konselor dalam dunia pendidikan. Seperti contoh sebagai berikut. Terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ia merasa bahwa nilainya itu di bawah rata-rata, serta semangat dan disiplin belajar kurang. Dari situ seorang peserta didik merasa perlunya bimbingan dan arahan, dan kemudian ia mendatangi seorang konselor. Dari kejadian tersebut, konselor yang pertama bisa mempersilahkan peserta didik tersebut duduk, kemudian menanyai soal personal peserta didik tersebut, entah nama, umur, saudara yang dipunya, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian seorang konselor bisa menanyai alasan mengapa dirinya mendatangi seorang konselor. Anak peserta didik tersebut menjawab bahwa dirinya mengalami kesulitan belajar dikarenakan keluarga yang ada kurang harmonis dan kurang perhatian. Dari situ seorang konselor bisa mewawancari peserta tersebut dengan mencercar beberapa poin atau pertanyaan yang mengarah ke permasalahan peserta didik tersebut. Nah, dari wawancara tersebut seorang konselor bisa mengetahui informasi dari bagaimana cara bicara seorang peserta didik tersebut, gaya bahasa, raut wajah, dan lain-lain. Tidak cukup dari itu, untuk memvalidkan informasi, seorang konselor bisa melakukan observasi dengan cara mencari informasi di lingkungan rumah tinggal peserta didik tersebut. Apakah benar dengan menanyai tetangga atau masyarakat dekat sekitar? Apakah benar saat keluarga peserta didik tersebut kurang harmonis? Apa yang biasa dilakukan oleh keluarganya? Bagaimana sikap keluarga di mata masyarakat, dan lain-lain. Nah, dari informasi tersebut, seorang konselor bisa mendiagnosis atau mencari permasalahan dan mampu mengarahkan anak peserta tersebut menuju arah yang baik. Nah, dari situ seorang peserta didik harus mampu memecahkan permasalahannya, dan sehingga tingkat belajar yang tinggi, nilai yang sangat memuaskan bisa tercapai. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.